Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Azhar Cage B04 dari Aceh, yang saya muliakan Ketua Komite, Wakil Ketua beserta seluruh anggota komite. Saya hormati Kepala Blok beserta seluruh jajaran dan dari Kementerian Pertanian beserta seluruh jajaran yang hadir. Yang ingin saya tekankan di sini begini, Bu Ketua. Ini kan rapat pertama kita RDP. Yang hadir kita ini adalah mewakili daerah semua, dan kita tinggalkan beberapa kegiatan lain untuk hadir di sini. Begitu pentingnya RDP pada hari yang berkah ini. Tolong dong, kami ini dihargai. Jadi jangan sampai ketika kita undang, yang hadir ini harus ada kolaborasinya. Jangan sampai apa yang kita sampaikan nggak nyambung gitu. Ya, dari Kementerian Pertanian ya. Ya, jadi apa yang kami sampaikan tadi, karena ada Biro Hukum yang hadir, ini ada beberapa kendala nanti yang nggak nyambung. Maka ke depannya ini kami perlu dihargai itu. Nah, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, karena banyak hal yang ingin kami sampaikan karena kami masih panas-panasnya. Yang pertama, tenaga baru ini panas karena baru terpilih. Yang kedua juga kami panas ini karena baru reses, ya kan? Jadi banyak persoalan-persoalan di lapangan ini yang kami temukan, yang ingin kami sampaikan, ya kan? Maka dalam hal ini saya ingin menanyakan kepada Kementerian Pertanian, walaupun nggak bisa jawab, mungkin dicatat nanti akan dijawab kan? Ini tahun ini terhadap kondisi pangan kita di tahun 2024. Selama ini kan kita sebut impor saja ya, untuk memenuhi pangan nasional. Dan apa programnya ke depan di tahun 2025? Apalagi dengan program Presiden ini untuk tentang pangan, untuk mengatasi daripada impor. Programnya apa untuk memperkuat pangan kita, sehingga kita betul-betul mempunyai ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Karena banyak sekali ini yang alih lahan fungsi pertanian itu kepada yang lain, ini banyak sekali di daerah. Program-program dinas, program-program Kementerian Pertanian ini apa yang akan dilakukan di tahun 2025? Banyak permintaan rekan-rekan juga ini tadi terhadap masalah alat-alat pertanian yang perlu diperkuat di daerah-daerah, yang perlu dibantu di daerah-daerah. Itu yang kedua. Yang ketiga juga menyangkut dengan hal itu. Kita ketahui bersama bahwa ini kelangkaan pupuk subsidi di daerah ini hampir menyeluruh, ya kan? Ini harus ada sistemnya. Jangan sampai para distributor, para kios-kios pupuk ini melakukan permainan di lapangan, sehingga petani itu dalam mendapatkan pupuk subsidi itu langka. Padahal pupuk subsidi tersedianya jelas oleh pemerintah, tapi waktu masa tanam itu petani itu menemui kelangkaan pupuk. Ini juga harus diformatkan. Apakah pupuk subsidi itu langsung bisa didistribusikan ke BUMD? Itu merupakan langkah-langkah yang perlu kita pikirkan bersama. Nah, itu. Dan juga sekarang kita lagi ada penyakit hama ternak yang keguguran. Itu katanya sampai menular kepada manusia. Dan bagaimana langkah? Iya betul, ini bukan cerita bohong-bohongan. Nah, kita kemarin waktu reses itu turun ke lapangan bersama dengan dinas peternakan, mendampingi mereka yang penyakitnya sudah tersebar, keguguran waktu hamil itu. Jangan sampai nanti, karena ini menular ke manusia, jangan sampai nanti menular ke manusia, ini menjadi terganggu perkembangbiakan manusia gara-gara keguguran, ya kan? Nah, itu yang ketiga. Itu untuk dinas pertanian. Lalu untuk Bulog, ini ada tabel yang saya lihat tadi, yaitu menyangkut dengan strategi SPHP, penyaluran SHP dimaksimalkan. Ini saya lihat di dalam tabel ini 27 provinsi, ya kan? Ya, 26 Papua tambah Papua Barat. Berarti otomatis 27 provinsi. Maksudnya yang 11 itu
ada sisa 11 provinsi apa itu surplus sehingga nggak perlu didistribusikan lagi oleh Bulog, itu kan mohon penjelasan juga kan, jangan sampai kami bertanya-tanya sendiri, ya kan? Lalu seperti di Aceh ini di Aceh ada 41 juta kilogram yang didistribusikan. Jadi ini bagaimana rumusnya ini perlu juga kami dengarkan pemaparannya. Yang kelima, menyangkut dengan kebiasaan petani kita ketika masa panen ini surplus, ketika masa tanam ini kita minus. Jadi dalam hal ini untuk memperkuat daripada Bulog, boleh enggak kami di daerah ini potong kompas? Misalnya dari petani langsung ke Bulog, ya kan? Kami ini bukan beragam, tapi biar kami yang koordinir gitu. Bisa enggak dari misalnya potong kompas? Karena gini, kadang-kadang petani ini capek. Saya ini anak petani. Saya bangga jadi petani Pak Yulianus. Dan perlu di Indonesia ini ada petani. Dan sebenarnya kita tingkatkan modelnya. Jangan nanti dibilang nggak suka petani. Kalau kita tidak ada petani, tidak akan bisa makan. Nah, itu kita makanya harus berbangga di Indonesia ini masih banyak petani yang memberi makan kita. Kalau mereka nggak bisa makan tanam, semuanya pakai impor, bisa bangkrut kita, kan? Maka dalam hal ini, ketika kelebihan di surplus ini bisa nggak kami melakukan sosialisasi kepada petani agar mereka Bulog ini membeli kepada petani langsung dengan potong kompas kepada saudara-saudara atau tengkulak. Agar tidak ada permainan harga karena mereka capek di lapangan, ya kan? Maka itu yang perlu saya sampaikan pimpinan, dan kedepannya perlu ditekankan pimpinan agar kita ini benar-benar memaksimalkan pengawasan dan program-program lainnya yang bisa kita usulkan untuk kementerian-kementerian terkait. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Senator Syari ini tidak marah Pak. Memang intonasinya seperti itu. Itu kelembutannya dia berbicara. Terima kasih.